Kembali lagi dalam praktikum penyuluhan dan komunikasi pertanian bersama saya Marlina dengan nomor induk mahasiswa C1M020080. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu stunting itu apa? Mungkin stunting ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, namun apakah teman-teman tahu lebih dalam stunting itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Baik, saat ini saya sedang bersama saudara Nizar. Saya akan menanyakan terkait dengan bagaimana peran ibu terhadap mencegah stunting ini. Baik. Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Peran dan kedudukan seorang ibu dalam menjaga kualitas keluarga mencakup aspek pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan aspek-aspek lainnya. Pengukuran gizi pada kondisi stunting menggunakan pengukuran status gizi secara langsung menggunakan penilaian antropometri. Salah satu pencegahan stunting melalui edukasi pada ibu dalam perubahan perilaku dalam meningkatkan gizi keluarga. Baik, berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan tadi, kira-kira apa dampak dari stunting ini dan bagaimana cara pencegahannya? Stunting akan berdampak pada perkembangan motorik dan verbal. Selain itu, keadaan stunting akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kurang terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak-anak. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan diberi makanan pendamping ASI setelah umur 6 bulan dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Memantau pertumbuhan balita di posyandu serta meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi stunting yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan yang belum terselesaikan, terutama bagi masyarakat yang mempunyai balita. Stunting itu adalah merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Stunting akan menyebabkan dampak jangka panjang, yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, dan kognitif. Nah, di sini saya akan bertanya kepada saudari Lilian, bagaimana kemudian peran ibu dalam mencegah stunting itu sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan apa itu stunting. Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Peran dan kedudukan ibu dalam menjaga kualitas keluarga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Salah satu pencegahan stunting melalui edukasi pada ibu dalam perubahan perilaku, peningkatan kesehatan dan gizi keluarga. Berdasarkan hasil studi status gizi di Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan, prevalensi balita sebesar 24,4% pada tahun 2021. Artinya, hampir 1/4 balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun, demikian angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9%. Baik, terima kasih kepada saudari Lilian. Selanjutnya saya bertanya kepada saudari Linda Octavian, bagaimana bahayanya stunting ini dan apa faktor penyebab dari stunting tersebut. Mengingat stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup membahayakan, memahami faktor penyebab stunting sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, Anda bisa melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindarinya. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Faktanya, faktor genetik memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang, dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat setelah berumur 2 tahun.
atas pemaparannya. Saya beralih ke Saudari Linda Yulistiani, bagaimana dampak dari stunting itu sendiri? Baik, saya akan menjawab bagaimana dampak dari stunting itu. Stunting itu tentu akan sangat berdampak terhadap perkembangan motorik dan verbal, peningkatan penyakit generatif, dan juga kejadian kesakitan dan kematian. Selain itu, kejadian stunting itu akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan dari sel-sel neuron itu akan terhambat sehingga bisa mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak-anak. Terima kasih atas pemaparannya Saudari Linda Yulistiani. Selanjutnya yang terakhir, kemudian bagaimana cara-cara pencegahan untuk stunting ini? Baik, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan setelah umur 6 bulan, makanan pendamping ASI atau IMP ASI yang cukup dan kualitasnya yang baik. Setelah itu, memantau pertumbuhan balita di posyandu dan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Baik, terima kasih atas pemaparannya.